Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 411. Selamat mendengarkan. Celia, pernahkah kamu mendengar David menyebut seseorang bernama Pearl? Tanya Mindy. Dia telah mengikuti pembaruan di Islip Capitals dan dia memperhatikan wanita ini sejak dini. Dia juga melihat dari dekat profil Pearl. Mindy menemukan bahwa dia hanyalah seseorang yang berasal dari daerah pedesaan yang miskin dan dia mengandalkan orang yang kuat seperti David untuk berubah menjadi pengusaha wanita bernilai puluhan miliar dolar. Apalagi ini hanya memakan waktu beberapa bulan. Dia sekarang menjadi manajer umum Islip Capitals, yang terkaya kedua dan orang kuat di perusahaan bernilai triliunan dolar Islip Capitals, setelah David. Mindy sangat memperhatikan para wanita di sekitar David, karena takut akan hal itu seseorang yang lebih baik dari putrinya akan mencuri David. Di mana lagi dia bisa menemukan menantu yang begitu tampan, kaya, dan baik hati? Seseorang hanya bisa menemukan hal-hal seperti itu secara kebetulan. Tidak, ada apa? Celia bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, kenapa kamu tidak peduli dengan hal semacam ini? Pearl adalah General Manager ibu kota Liga Timur, jadi dia selalu berhubungan dengan David. Plus, dia cukup cantik. Apakah Anda tidak khawatir dia akan mencuri David dan menjauh darimu? Kata Mindy, merasa kesal terhadap Celia karena tidak sesuai dengannya. Harapan. Astaga, Bu, David sangat luar biasa. Bukankah normal memiliki beberapa wanita di sekitar dia? Selain itu, dia akan memberitahu saya kapan dia merasa siap. Dan jika saya bertanya kapan dia tidak mau memberitahuku, aku hanya akan mendapat reaksi buruk darinya. Apa gunanya? Lagi pula, aku percaya padanya, kata Celia. Kamu bodoh. Kenapa kamu begitu? Mindy diinterupsi oleh John sebelum dia selesai berbicara. Cukup, Anda sudah sangat dewasa namun visi Anda masih belum seluas anak perempuan kita. Apakah menurut Anda David adalah tipe pria yang bisa Anda dapatkan hanya karena Anda menginginkan dia? Semakin erat kamu memegangnya, semakin kamu akan mendorongnya ke wanita yang lain. Saya akan memberitahu kamu secara bertanggung jawab. Sebagai seorang pria, temperamen Celia jelas keuntungan besar. Aku hanya mengkhawatirkannya, oke? David pergi selama sebulan penuh. Siapa tahu apa yang dia lakukan? Kekhawatiranmu berlebihan. Jangan campur tangan dalam urusan anak-anak. Jika tidak, itu akan menjadi kontraproduktif. Biarkan saja mereka menanganinya sendiri. John, kamu sendiri yang mengatakan ini. Jika putrimu, Mindy sedang berbicara ketika pintu didorong terbuka. Begitu David memasuki pintu, dia melihat 3 pasang mata menatapnya. Apa yang sedang terjadi? David sedikit bingung. Dia merasa seolah-olah dia telah tertangkap basah. Dia sudah sering ke rumah Celia sebelumnya. Oleh karena itu, dia hanya akan mendorong pintu untuk masuk langsung ke dalam. Jika pintu bisa dibuka, dia akan menelepon Celia dan memintanya untuk membuka pintu. Tuan dan Nyonya Yang, kamu juga di sini, kata David setelah dia masuk ke rumah. Oh, kita tidak ada kegiatan hari ini, jadi kita semua beristirahat di rumah. David, jangan berdiri saja, masuk dan duduk, kata Mindy sopan. David berjalan ke ruang tamu dan duduk di sebelah Celia. Celia tersenyum pada David. Permintaannya sederhana, selama dia bisa melihat David, dia bahagia. Meskipun David pergi selama hampir sebulan, mereka berbicara setiap hari. Hanya saja dia sudah hampir sebulan tidak bertemu David, jadi dia ingin melihatnya. David, apakah kamu sudah makan siang? Tanya Mindy. Dulu, Mindy tidak akan peduli apakah David sudah makan atau belum. Nyonya muda, saya sudah makan, jawab David. Dia sedikit tidak nyaman dengan antusiasme Mindy. Meskipun dia tahu bahwa ini disebabkan oleh perubahan identitasnya sendiri. Perubahan Mindy terlalu drastis dan membuatnya sedikit tidak nyaman. Dia lebih menyukai sikap John terhadapnya. Sebelum mengetahui identitas David, John tidak sengaja meremehkan David, dan setelah mengetahui identitasnya, John juga tidak sengaja menyanjungnya. Semua orang bergaul seperti biasa, dan ini baik-baik saja. David, kamu belum datang selama hampir sebulan. Apakah kamu sibuk baru-baru ini? Mindy tidak bisa tidak bertanya. Nyonya muda, saya sudah keluar negeri untuk sementara waktu, jawab David. Pergi ke Dark Cape memang pergi ke luar negeri, jadi David tidak berbohong. Luar negeri, Mindy terkejut. Itu karena dia mengamati pergerakan Liga Timur Capitals dan dia juga memperhatikan Pearl. Oleh karena itu, dia mengetahuinya lebih dari 20 hari yang lalu. Pearl, manajer umum dari Islip Capitals, memimpin tim untuk pergi ke luar negeri untuk pengembangan. David juga meninggalkan ibu kota saat itu. Jadi, apakah mereka bepergian ke luar negeri bersama? Mindy tidak akan percaya jika orang lain memberitahunya bahwa David dan Pearl telah melakukannya. Tidak ada yang terjadi. Dia juga telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, jadi dia tahu beberapa di antaranya. Aturan tak terucapkan tentang ini.
laki-laki yang dia kenal yang memiliki karir sukses akan memiliki satu atau bahkan beberapa keluarga di luar. Jika mereka tidak memiliki hubungan satu sama lain, mengapa Pearl harus langsung ditunjuk oleh David sebagai manajer umum Islip Capital saat dia apakah hanya fresh graduate? Dia bahkan tumbuh memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar hanya dalam beberapa bulan. Pearl sama sekali tidak memenuhi syarat untuk itu. Mindy dengan cepat bertanya lagi, di luar negeri. Anda sendiri, David tidak tahan dengan karakter Mindy yang menggali segalanya, tapi dia tetap melakukannya. Menjawab, saya pergi ke luar negeri untuk menangani beberapa hal dengan seorang teman. David pasti tidak ingin ada hubungannya dengan Mindy jika Celia tidak menyenangkan. Celia adalah gadis terbaik dan paling disukai David yang pernah dilihatnya, dan dia adalah kebalikan dari ibunya, Mindy. Tidak masalah apa topiknya, jika David memberitahunya, dia akan mendengarkan, dan jika David tidak memberitahunya, dia tidak akan bertanya. Selain itu, dia tidak pernah picik. Setelah bertahun-tahun, David tidak pernah melihat Celia marah. Seorang wanita dengan tipe kepribadian seperti ini pasti seseorang yang disukai setiap pria. Celia tidak hanya baik dalam karakter, tetapi dia juga murni dan cantik dalam penampilan. Bisakah seorang wanita biasa menjadi putra kedua dari Chasez? Keluarga jatuh cinta padanya. Mindy ingin terus mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi John selangkah lebih maju tentang dia. David, kamu harus tinggal untuk makan malam nanti. Nyonya Yang dan aku akan pergi membeli beberapa makanan. Anda dan Celia bisa mengobrol satu sama lain sementara itu. Setelah John selesai berbicara, dia menyeret Mindy pergi. Membeli makanan, bukankah kita memiliki? Ikut saja denganku, berhenti bicara, kata John. Jika dia tidak menghentikan Mindy, dia tidak tahu masalah apa yang akan muncul. Status David berbeda sekarang. Lagi pula, Celia dan David belum menikah. Mindy belum menjadi ibu mertuanya, jadi lebih baik tidak membuatnya takut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 412. Setelah itu, keduanya meninggalkan villa dengan malu-malu. Setelah Mindy dan John pergi, Celia berkata dengan nada meminta maaf, David, jangan pedulikan mereka. Ibuku seperti itu, dia hanya sangat ingin tahu. Gadis bodoh, untuk apa marah? Nyonya Yang hanya peduli. Saya, kata David sambil tersenyum. Dia masih tidak tahu apa yang ada di pikiran Mindy. Dia pikir itu karena dia sudah lama tidak datang ke sini dan Mindy mengira ada beberapa konflik antara dirinya dan Celia, dan itulah sebabnya dia begitu banyak pertanyaan. Terus terang, tidak ada yang bisa marah pada wanita seperti Celia. David, berapa lama kamu akan tinggal di ibu kota kali ini? Tanya Celia. 1 atau 2 hari. Singkat sekali, tanya Celia, merasa sedikit kesepian. Dia pikir David bisa menghabiskan lebih banyak waktu di sini dan menemaninya pergi sekitar. Dia tidak menyangka David akan pergi secepat ini. Saya tidak punya pilihan, reuni kelas akan segera datang, dan aku harus kembali awal karena saya berjanji untuk pergi. Ditambah lagi, aku harus kembali menemui Bibi Sally dan Bibi Diana juga, tapi aku akan berbicara dengan orang tuamu nanti untuk melihat apakah mereka bisa mengizinkan kamu datang denganku. Benar-benar, Celia bertanya dengan heran. Tentu saja, kurasa mereka tidak akan menolak. Selama kamu yang meminta, mereka pasti tidak akan menolak, kata Celia dengan penuh semangat. Dia sangat mengenal ibunya. Saat ini, Mindy sangat ingin menikahkannya dengan David segera. Tentu saja, dia tidak akan menolak permintaan David. Itu bagus. Ketika kami kembali, saya akan memperkenalkan Anda kepada bibi saya dan keluarga yang lainnya. Oke, jawab Celia dengan wajah memerah. David bilang dia tumbuh bersama Bibi Sally dan Bibi Diana, kan? Apakah dia akan membawaku menemui para tetua? Aku sangat bahagia, tapi aku sangat gugup. Celia berpikir ketika jantungnya berpacu. Di luar villa, John, untuk apa kau menarikku keluar? Aku belum selesai bertanya tentang dia, kata Mindy, menjabat tangan John. Sayang, tolong, berhenti menanyainya. Celia dan David belum menikah. Anda mungkin membuat David takut jika kamu terus melakukan ini, kata John. Bagaimana aku membuatnya takut? Bahkan jika mereka belum menikah, dia tetaplah pacar Celia. Kanan, apa yang salah dengan saya mengajukan pertanyaan kepadanya? Tanya Mindy tidak setuju. Informasi apa yang bisa kamu dapatkan dari itu? Anda tidak bisa mendapatkan apapun. Mengapa tidak? Apakah Anda tahu Pearl, manajer umum Islip Capitals, pergi ke luar negeri lebih dari 20 hari yang lalu? David juga pergi ke luar negeri saat itu, jadi mereka pasti pergi bersama. Dia mengatakan itu untuk menangani beberapa hal. Saya pikir mereka pergi ke luar negeri untuk bepergian bersama. Apa kamu yakin? Tanya John. Tentu saja, Anda tidak memperhatikan tetapi saya telah mengawasi dengan cermat pergerakan ibu kota Liga Timur setiap hari.
Lebih dari 20 hari yang lalu, East League Capitals mengumumkan bahwa manajer umum mereka Pearl Warner membawa tim untuk berkembang di luar negeri. Menarik untuk Anda. Jika itu masalahnya, mereka mungkin pergi bersama. John memikirkannya dan jawab. Apa maksudmu? Mungkin, mereka pasti pergi bersama, kata Mindy, dengan marah. Jadi bagaimana jika kamu bertanya? Mereka ada di sana untuk bekerja. Apakah Anda ingin Celia putus dengan David karena hal sekecil itu? Mindy tidak tahu harus berkata apa kepada John saat itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 413. Kamu harus menutup satu mata jika kamu tidak memiliki bukti jika kamu membuat sesuatu canggung untuk semua orang, desak John. Tapi kita tidak bisa membiarkannya terus bersikap seperti ini, kan? Semakin banyak Anda memanjakan laki-laki, semakin mereka menjadi tidak sesuai. Berhenti mengungkit ini. Kami tidak punya bukti. Jadi kami harus melarang mereka dari berinteraksi bahkan jika itu untuk bekerja. David adalah bos Liga Timur, ibu kota dan dia membawa manajer umum dan karyawan untuk berkembang di luar negeri. Ini normal, tetapi, tidak ada tapi, ayo pergi. Pergi beli makanan denganku. Kita harus memberi mereka beberapa waktu sendiri. Setelah makan malam, keluarga duduk di ruang tamu. Akhirnya, Mindy berhasil menahan diri dan tidak melanjutkan memberi pertanyaan kepada David. Nyonya, muda, Tuan muda, saya akan kembali ke Provinsi Sungai Selatan besok. Saya mengadakan reuni SMA beberapa hari lagi dan aku ingin Celia menemaniku di sana. Kami sedang istirahat sekarang dan tidak banyak yang terjadi. Ditambah lagi, dia juga teman SMA kami, kata David kepada Mindy dan John. Oke, kamu bisa mengajak Celia keluar untuk bersantai. Kami tidak merasa nyaman jika dia pergi sendirian, tapi kami akan merasa lebih lega jika dia bersamamu. Karena Anda pergi ke sana dan itu waktu istirahat, kalian berdua bisa melakukannya beberapa bepergian juga, kata Mindy. Dia sangat ingin Celia tinggal bersama David setiap hari, dan tentu saja, dia tidak akan menolak permintaan David. Terima kasih, Bu, kata Celia dengan gembira. Aku tahu kamu ingin pergi dengan David. Ketika seorang gadis sudah cukup umur, dia harus menikah toh, keluh Mindy. Bu, apa yang kamu bicarakan? Kata Celia tersipu. Apa? Saya berbicara tentang Anda dan David, tentu saja. Mindy kemudian berkata kepada David, David, kamu dan Celia akan memulai tahun keempatmu di universitas. Saya pikir kalian berdua harus menikah setelah kalian berdua lulus dari universitas. Ketika Anda memiliki keluarga yang stabil, pria itu kemudian dapat keluar dan memulai karir. Tentu saja, meski Anda tidak perlu meredam diri sendiri lagi, setelah menikah, seorang pria akan menjadi lebih dewasa dan stabil. Itu akan juga sangat bermanfaat bagi pengembangan karir Anda di masa depan. Bu, kita masih muda. Mengapa Anda berbicara tentang pernikahan lagi? Mindy melirik Celia, tapi dia mengabaikannya dan terus menatap David. Dia berpikir dalam hati, gadis bodoh, aku membantumu. Dengan temperamenmu, Anda akan membiarkan David membuat semua keputusan dan tidak akan keberatan. Jika saya tidak melakukannya sesuatu, saya bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi pada kalian berdua. Ini kalau Anda berakhir dengan tangan kosong. Petik 2. David tidak menyangka Mindy tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia sama sekali tidak melakukan hal-hal sesuai dengan jalannya peristiwa yang tepat dan dia akan berbicara apapun yang ada di pikirannya. Namun, David tetap menjawab, Nyonya, muda, kita semua masih muda dan kita masih setahun lagi wisuda. Jika Celia tidak memiliki reservasi saat itu, saya akan melakukannya. Setuju untuk menikahinya. David pasti tidak akan mengecewakan Celia. Setelah dia menyelamatkannya saat itu, dia terus mengorbankan dirinya untuknya dan bahkan menunggunya selama bertahun-tahun. Namun, David sedikit bermasalah dengan Pearl. Dia bisa merasakan perasaan Pearl terhadapnya, tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Punya Celia, saat ini, David berharap dia dilahirkan di zaman kuno. Bukan dia ingin menikahi banyak istri, tetapi dia tidak ingin mengecewakan Celia dan Pearl. Saat itu, dia telah berinvestasi begitu banyak pada Sarah, dan sekarang, kedua wanita ini melakukan hal yang sama untuknya. David mendesah, tidak baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu luar biasa. Setidaknya, itulah yang dirasakan David. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Anda akan menikah setelah lulus. Ada baiknya untuk memulai keluarga lebih awal, kata Mindy dengan gembira. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 414. Jika David bisa mengatakan itu berarti dia sangat menyukai Celia. Adapun Pearl, dia akan melakukannya mundur jika David dan Celia menikah. Keesokan paginya, David dan Celia langsung terbang ke River City di Provinsi South River. Setelah turun dari pesawat,
David membawa Celia ke tempat tinggalnya di South River International. Meskipun dia sudah lama tidak kembali, pembantu rumah tangga akan datang membersihkan setiap minggu, jadi rumahnya masih sangat bersih. Dalam perjalanan, David menelepon Golden Leaf Hotel untuk meminta mereka mengantarkan makan siang. Perumahan Internasional Sungai Selatan. Dia terlalu malas untuk berlarian lagi, dan karena dia memiliki kekuatan, dia harus menggunakannya saja. Setelah memasuki South River International Residence, David berkata kepada Celia, "Celia, jika kamu lelah, kamu harus istirahat dan saya akan menelepon Anda saat makan siang tiba." "Aku tidak lelah, David. Inikah tempat tinggalmu?" "Ini sangat indah," tanya Celia, melihat sekeliling rumah. "Ya, aku dulu tinggal di sini. Jika Anda menyukainya, kita bisa tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Jika Anda ingin menginap di hotel, kami juga bisa melakukannya. Ada bintang 8 hotel di sini milikku juga." "Tidak, aku tidak ingin tinggal di hotel. Saya baik-baik saja tinggal di sini," kata Celia. "Baiklah, kita akan tinggal di sini. Sore hari, saya akan mengajak Anda menemui Bibi Sally dan Bibi Diana. Mereka juga tinggal di daerah ini." David, apakah saya perlu membeli beberapa hadiah untuk mereka?" tanya Celia canggung. Dia masih sedikit gugup melihat para tetua David. "Tidak, mereka tidak kekurangan apapun di rumah. Tidak apa-apa jika Anda muncul. Bukankah ini apa? Anda memberitahu saya ketika saya pergi ke rumah Anda," kata David sambil tersenyum. Itu berbeda," bisik Celia. "Baiklah, tidak apa-apa. Bibi Sally dan Bibi Diana adalah orang yang sangat baik. Mereka tidak peduli tentang hal-hal ini. Apakah Anda ingin mandi dan istirahat?" "Tidak, aku tidak lelah. Saya hanya akan melihat pemandangan di sini. Anda harus pergi dulu," kata Celia sambil berjalan menuju jendela Prancis yang besar. "Oke, aku akan ke atas dan mandi. Saya akan segera turun, Anda duduk di sini untuk sementara." David naik ke atas. Celia berdiri di dekat jendela dan menarik napas dalam beberapa kali untuk menenangkannya. Kegugupan. Setelah lebih dari 10 menit, David turun. Keduanya duduk di ruang tamu mengobrol sebentar sebelum bel pintu berbunyi. "Itu seharusnya makan siang. Aku akan membuka pintunya." David berjalan ke pintu masuk, membuka pintu, dan menemukan bahwa itu adalah Bibi Sally dan yang lainnya. "Dev, kenapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu kembali?" Bibi Sally bertanya dengan nada mencela. "Ya, sudah lama sejak kamu kembali. Jika bukan karena orang-orang di dalamnya hotel mengatakan bahwa mereka mengantarkan makanan untuk Anda, kami tidak akan tahu kamu kembali," kata Bibi Diana juga. "Bibi Sally, Bibi Diana, saya baru saja tiba. Aku akan melihat kalian sore nanti. Masuk dan duduklah." Setelah David mengatakan itu, dia mengundang Sally dan yang lainnya untuk masuk. Sally dan Diana bukan satu-satunya di sini. Paman Alex, Paman Yusef, sepupu Judy, suami Judy, Jude, sepupu Lily, dan sepupu Jassy semuanya ada di sini. Kedua keluarga, selain Lily dan Jassy yang masih sekolah, semuanya bekerja di Golden Leaf Hotel. Plus, mereka memegang posisi peringkat menengah ke atas, jadi mereka tidak perlu melakukan hak banyak untuk menghasilkan banyak uang. David sengaja mengatur ini. Gaji tahunan mereka lebih dari gaji seorang manajer umum di Golden Leaf Hotel. David telah mengubah kehidupan kedua keluarga. Mereka telah mendapatkan pijakan di kota besar seperti River City. Mereka mengendarai mobil mewah, dan tinggal di villa mewah. Selain itu, mereka memiliki pekerjaan yang layak yang memberi mereka gaji yang sangat tinggi. Mereka merasa sangat bangga saat kembali ke kota Su bersama. Kedua keluarga itu akan mengendarai 3 mobil mewah masing-masing bernilai jutaan untuk kembali. Kota Su, menciptakan pemandangan yang mempesona. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 415. Selain mereka, belum pernah ada 3 mobil mewah seharga jutaan muncul pada saat yang sama di kota Su. Keluarga Sally dan Diana juga terkenal di kota Su sekarang. Perkataan mereka didengar orang. Mereka menghormati leluhur mereka. Ini diberikan kepada mereka oleh David. Apa yang dilakukan kedua keluarga itu hanyalah membantu David pada saat yang paling sulit dan menyedihkan. Waktu dan membawanya untuk tinggal bersama mereka. Dari pandangan Sally dan Diana, mereka adalah kerabat David, jadi mereka harus membantu David sebagai tanggung jawab. Namun, David memberi mereka begitu banyak balasan. Tentu saja, David memiliki ide yang sama. Karena mereka adalah keluarga, dia harus membantu mereka jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebaliknya, Paman Bobby dan Paman Leslie dari David, serta pamannya, berselisih sekarang karena kompensasi dari orang tua David. Untuk saat ini, David tidak memberi mereka manfaat apapun. Kedua keluarga masih ingat mata iri orang-orang itu ketika mereka kembali. Mereka memohon kepada keluarga Sally dan Diana untuk membantu mereka menemukan jalan, bagi mereka untuk juga ikut berkembang di River City. Namun,
Sally dan Diana sama-sama menolak. Mereka ingin mereka bekerja di perusahaan David. Tetapi jika David tidak mengatakannya apapun tentang itu, Sally dan Diana tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Mereka tahu temperamen David. Ketika seseorang menunjukkan kepadanya sedikit kebaikan, dia akan membalasnya semua yang dia miliki. Namun, keluarga-keluarga ini sama sekali tidak berutang budi kepada David. Selain itu, perseteruan antara Bobby dan David cukup buruk, jadi tentu saja, mereka tidak akan setuju. Ketika mereka bekerja di hotel pada hari itu, mereka mendengar kabar dari hotel staf bahwa ketua sudah kembali dan dia telah meminta hotel untuk menyiapkan makan siang. Maka, Sally dan Diana mengumpulkan anggota keluarga mereka untuk berkumpul mengirimkan makanan kepada David. Setelah ini, kelompok 8 memasuki ruang tamu. David menyapa semua orang satu persatu. Setelah itu, dia memanggil Celia, yang bertingkah agak pendiam. Dekat jendela, Celia, kemarilah. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda Bibi Sally dan Bibi saya Diana. Saat ini, kedua keluarga memperhatikan bahwa sebenarnya ada orang lain yang masuk ruang tamu. Celia dengan gugup menghampiri dan berdiri di samping David. Sally dan Diana menatap wajah Celia dengan terkejut. Gadis ini sangat cantik. Mereka telah bekerja di Golden Leaf Hotel begitu lama dan sebagian besar orang datang dan pergi adalah elit, tetapi mereka belum pernah melihat gadis secantik itu sebelumnya. Nak, Dev, kamu menemukan pacar yang cantik. David memperkenalkan mereka satu sama lain. Celia pun menyapa orang-orang tersebut satu persatu. Celia, kamu sangat cantik, kata Lily dengan gembira setelah memasukkan barang-barang itu ke dalam dirinya. Tangan di atas meja dan meraih tangan Celia. Lily, kamu juga sangat cantik. Dev, kenapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu membawa pacarmu? Saya tidak siapkan apa saja, kata Sally. Menurut tradisi mereka, para tetua keluarga harus memberikan pacar David hadiah ketika dia membawanya kembali. Kami juga tidak menyiapkan apa-apa, kata Diana. Bibi Sally, Bibi Diana, bagaimana aku tahu kamu tiba-tiba muncul? Saya dulu akan membawa Celia mengunjungi kalian sore ini. David tersenyum kecut. Kalau begitu, kita akan menemukan waktu untuk mengadakan pertemuan di masa depan. Anda belum makan, kan? Ayo makan dulu. Setelah Sally mengatakan itu, dia meletakkan makan siang yang dia pegang di atas meja. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 416. Yang lain dari mereka mengikuti dan juga meletakkan makanan yang mereka pegang. Keesokan harinya, David membawa Celia untuk mengunjungi keluarga bibinya, Sally dan Diana. Celia menerima 4 hadiah berbeda, seperti tradisi keluarga David diikuti untuk melimpahkan berkat mereka. Sebagai sesepuh David, orang dewasa memutuskan untuk memberikan berkat mereka dalam bentuk hadiah, tetapi seberapa mahal setiap hadiah tergantung pada hadiah orang kemampuan finansial. Celia sangat gembira, bukan karena berapa banyak hadiah yang dia terima sejak dia tidak peduli terlalu banyak tentang itu, tetapi karena dia telah diterima oleh tetua-tua David. Ini adalah hal terpenting baginya. David punya rencana untuk membawa Celia kembali ke kota Su. Reuni SMA mereka adalah dalam 3 hari, dan dia berpikir untuk mengambil kesempatan itu untuk mengunjungi sekolah mereka pernah hadir. Pada saat yang sama, mereka juga dapat mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan di sekitar kota Su, karena mereka memiliki banyak kenangan tempat itu. Ketika Sally dan Diana mengetahui bahwa David akan pergi ke kota Su, mereka berkemas barang-barang mereka untuk kembali bersamanya juga. Meskipun sekarang tinggal secara permanen di kota sungai, kota Su masih menjadi kampung halaman mereka, di mana keluarga dan teman mereka berada. Mereka telah membuat kebiasaan untuk mengunjungi kota Su setiap bulan. Rombongan 10 orang itu kemudian meninggalkan River City menuju Su City dengan 4 mobil mewah. David mengendarai Benz G-Class seharga sekitar 3 juta, bukan Bugatti Veyron miliknya yang seharga 80 juta dolar. Pertama, Bugatti akan menarik terlalu banyak perhatian. Kedua, kota Su adalah sebuah kabupaten kecil, dan jalannya tidak diaspal untuk sasis rendah Bugatti. Ketika mereka tiba di kota Su, Sally dan Diana mengundang David ke rumah mereka, tapi pria itu akhirnya memutuskan untuk membawa Celia ke hotel terbaik di kota Su. Orang cenderung lebih berhati-hati ketika mereka tinggal sebagai tamu di rumah orang lain. David baik-baik saja tinggal bersama bibinya karena dia sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun sebelumnya, tetapi dia tidak ingin Celia merasa gelisah. Setelah istirahat malam, David dan Celia pergi ke Su City High tempat mereka belajar bersama setelah sarapan. Jarak yang pendek berarti mereka tidak perlu mengemudi, seperti yang bisa mereka lakukan berjalan. Ini karena betapa kecilnya kota Su. Saat pasangan itu berjalan di jalanan, mereka menarik perhatian orang yang lewat di jalan. Kota Su adalah kota kecil, dan orang-orang di sana jarang melihat pasangan sebagai hal yang halus dan menarik seperti David dan Celia.
Duo itu mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan, tetapi ketika mereka tiba di perempatan, Celia tiba-tiba berhenti berjalan dan menatap kosong ke depan. Ada apa, Celia? David berbalik dan bertanya, setelah menyadari itu. Celia tidak, terus berjalan bersamanya. David, apakah kamu ingat tempat ini? Tanya Celia, suaranya kental emosi. David melihat perempatan yang sudah dikenalnya dan mengingat kembali hari itu beberapa tahun lalu. Disinilah dia menyelamatkan hidup Celia bertahun-tahun yang lalu, tempat di mana jalan dan nasib mereka pertama kali dilintasi. Tentu saja, bagaimana saya bisa melupakan tempat ini? Saya menyelamatkan malaikat dengan sayap rusak di sini bertahun-tahun yang lalu. Saya pikir dia akan pergi dan kembali ke tempat dia begitu sayapnya pulih. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan berdiri di sana menungguku sebagai gantinya. Aku tidak ingin menjadi malaikat, David. Yang kuinginkan hanyalah tetap berada di sisimu selamanya. Saya berharap menjadi milikmu dan hanya untuk sisa hidupmu. Saya akan puas hanya melihatmu setiap hari. Celia menatap David dan berkata dengan tulus. Mengapa kamu begitu bodoh? David dengan lembut menarik Celia ke dalam pelukannya. Celia bersandar ke pelukan David dan balas memeluknya. Keduanya berpelukan di jalanan menarik perhatian banyak orang sekitar. Lagi pula, saat itu tengah hari dan pertunjukan kasih sayang seperti itu langka dilakukan di depan umum. Namun, sebagian besar, mereka berdua menarik begitu banyak perhatian karena caranya tampan dan cantik mereka terlihat. Mereka lebih tampan dan menawan daripada selebriti di televisi. Semakin banyak orang mulai berkumpul dan Celia menyadari bagaimana mereka harus memandang ke arah itu. Orang yang lewat, berpelukan di tengah jalan. Oleh karena itu, dia mendorong David menjauh, dan meraih tangannya dengan wajah memerah, lalu berjalan cepat menuju SMA Kota Su. Dia merasa malu ditatap oleh begitu banyak orang di jalan. Keduanya tiba di SMA Kota Su. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 417. Gerbang logam besar ditutup, tetapi pintu kecil di dekat ruang keamanan masih terbuka. David dan Celia berjalan ke pintu yang terbuka dan melihat sebuah tua pria menonton televisi di dalam. Apakah Anda ingat saya, Tuan Lowell? Saya David, saya di sini untuk mengunjungi Anda. David membawa kedua kantong barang itu ke ruang keamanan diikuti Celia di belakangnya. Dia berbicara dan meletakkannya di atas meja kecil di dalam. Tuan Lowell memperhatikan David baik-baik. Pria muda itu tampak akrab. Setelah beberapa pemikiran, dia akhirnya ingat siapa pemuda itu. Itu adalah David Liddell, mantan murid SMA Kota Su. Alasan mengapa David merasa akrab adalah bahwa pemuda itu biasa mengantarkan makanan kepadanya saat istirahat. Setelah beberapa waktu, keduanya menjadi akrab dan dekat satu sama lain. Tuan Lowell sebenarnya sangat menghormati pemuda ini. Sementara siswa lain belajar dan bermain-main, David biasanya keluar melakukan pekerjaan paruh waktu. Namun, yang benar-benar memantapkan rasa hormat itu adalah bagaimana meskipun bekerja paruh waktu, hasil David tidak pernah goyah dan dia selalu berada di antara dua teratas dalam daftar nilai. David adalah salah satu siswa berprestasi di SMA Kota Su. Karena dia terdaftar di SRU setelah lulus 3 tahun lalu. Sayangnya, seorang siswa perempuan yang mendapat nilai lebih tinggi berhasil mendaftar Universitas Greenwood tahun itu. Seandainya tidak, David akan mendapatkan yang terbaik hasil dari semua lulusan di SMA Kota Su. Tunggu, gadis di belakang David itu, bukankah dia gadis yang masuk ke Greenwood Universitas? Foto Celia masih tertempel di kolom kemuliaan SMA Kota Su. Lagi pula, dia telah mendapat nilai tertinggi di antara siswa lain selama tahun itu di Provinsi Sungai Selatan. SMA Kota Su telah merayakannya selama berhari-hari karena hal ini. Itu adalah hal terbaik yang terjadi pada SMA Kota Su sejak didirikan. Tidak ada yang mengharapkan seorang siswa dari sekolah menengah di sebuah kabupaten kecil untuk mencetak nilai lebih tinggi dari semua siswa lain di Provinsi Sungai Selatan. David, butuh waktu cukup lama untuk datang dan mengunjungiku. Dan di sini saya pikir Anda akan melakukannya, menjadi sukses dan melupakan semua tentangku. Lowell menggoda dengan antusias saat dia mematikan rokok di mulutnya dan berdiri. Aku tidak akan pernah, aku di sini sekarang, bukan? Di sini, rokok dan alkohol ini untukmu. Terima kasih telah menjagaku selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu membelikanku apapun, nak. Bawa mereka kembali. Anda bisa memberi saya hadiah. Setelah Anda lulus dan menghasilkan banyak uang, oke. Saya berjanji akan menerimanya hadiah kemudian tapi tidak sekarang. Tidak ketika saya tahu betapa sulitnya hal-hal bagi Anda, Tuan, kata Lowell agak marah. Dia sangat menyadari situasi keuangan David, melihat bagaimana dia terus melakukannya. Masa lalunya selama tahun terakhir sekolah menengahnya ketika dia seharusnya menjejalkan studinya sebagai gantinya. Sepertinya David juga bekerja paruh waktu sambil belajar di universitas.
Sementara rokok dan alkohol jauh dari mahal, harganya pasti mahal. Upah paruh waktu senilai 1 atau 2 hari. Bukannya aku datang menemuimu setiap hari, Tuan Lowell. Terima saja hadiah. Aku sudah membelinya, akan sia-sia jika tidak menerimanya. Tuan Lowell memikirkannya dan menjawab, baiklah, kalau begitu. Aku akan menerimanya kali ini. Tapi, jangan berani-berani membelikanku apapun saat berkunjung lain kali, oke? Tuan Lowell memutuskan untuk menerima hadiah pada akhirnya. Dia telah melihat potensi di dalamnya. David bertahun-tahun yang lalu dan mereka berdua agak dekat. Tidak menerima, itu akan meremehkan perasaan tulus David. Apakah ada orang di kelas, Tuan Lowell? Jika saya ingat dengan benar, seharusnya ada kelas tambahan untuk senior dan mahasiswa tahun kedua selama liburan, kan? David bertanya, ada. Sophomores memiliki kelas tambahan sekarang untuk mempersiapkan mereka untuk senior mereka. Tahun akhir, jawab Tuan Lowell. Bisakah kita masuk dan melihat-lihat? Sudah lama sejak kami kembali ke Society High, aku sangat merindukan tempat itu. Tentu, jangan terlalu berisik dan jangan ganggu siswa di kelas. Terima kasih, Tuan Lowell. Kalau begitu kita akan masuk. David menggandeng tangan Celia untuk pergi ke dalam. Tunggu, apakah Anda Celia muda, orang yang mencetak nilai tertinggi 3 tahun yang lalu? Tuan Lowell tiba-tiba bertanya. Dia adalah orang itu. Tuan Lowell, Celia juga pacarku sekarang, kata David sambil tersenyum. Halo, Tuan Lowell. Saya Celia, sapa Celia dengan malu-malu. Kerja bagus, nak, haha, pergilah kalian berdua, kalau begitu, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 418. Terima kasih, Tuan Lowell. Setelah itu, David masuk ke kampus bersama Celia. Tuan Lowell bangkit dan berjalan ke meja untuk mengambil hadiah David hanya setelah David dan Celia memasuki kampus. Tuan Lowell melirik isinya dan terkejut. Dia dengan cepat membuka kedua tas dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Satu kantong berisi 10 batang rokok berkualitas tinggi. Itu adalah merek rokok mewah, dan Tuan Lowell belum pernah mencoba rokok semahal itu sebelumnya. Satu batang rokok merek ini berharga beberapa ribu dolar, artinya $10 rokok total harganya beberapa puluh ribu dolar. Tas lainnya memiliki sekotak brandy bermerek mahal. Satu botol minuman keras ini berharga lebih dari $10.000, jadi satu kotak berisi 6 berarti beberapa lusin ribu lagi. Dua tas dari David bisa berjumlah setidaknya 100.000. Tuan Lowell menatap mereka dengan bingung. Butuh waktu lama sebelum Tuan Lowell bisa keluar dari keterkejutannya. Baru beberapa tahun sejak mereka terakhir bertemu dan David sudah cukup sukses untuk memberi seseorang sesuatu yang sangat mahal. Ditambah dengan fakta bahwa David berhasil mendapatkan pacar seperti Celia, Tuan Lowell hanya bisa membayangkan betapa suksesnya bocah itu. Dia selalu tahu bahwa David akan mencapai ketinggian yang luar biasa suatu hari nanti, tapi dia tidak pernah berharap David melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Bocah itu bahkan belum lulus kuliah, jadi Tuan Lowell penasaran tentang bagaimana David berhasil menjadi begitu sukses begitu cepat. Tetap saja, Tuan Lowell menahan rasa ingin tahunya dan dengan hati-hati menyimpan hadiah itu di rak. Lagi pula, harganya beberapa lusin ribu. Pada saat yang sama, David dan Celia berjalan berdampingan melalui lapangan olahraga. Keduanya berkelap-kelip di bawah sinar matahari. Tuan Lowell telah banyak membantu David selama sekolah menengah. Untuk menghemat waktu, David biasanya hanya mengantarkan take-out oleh pihak keamanan masuk dan minta siswa mengambil makanan mereka dari ruang keamanan. Jadi, Pak Lowell harus membantunya memastikan identitas setiap siswa sebelumnya membiarkan mereka mengambil pesanan pengiriman mereka. Tuan Lowell tidak pernah membuat kesalahan dalam kasus ini dan David selamanya berterima kasih atas bantuannya. Karena itu, selain menghadiri reuni, David juga datang ke kota Su untuk berterima kasih kepada Tuan Lowell. David telah memberi pria itu rokok dan brandy terbaik yang bisa dibeli di Su kota. Nyatanya, dia telah membuka dan menuangkan semua cairan dari brandy dan isian uang tunai senilai $2 juta ke dalam botol. David memutuskan untuk tidak memasukkan kartu bank kalau Tuan Lowell merasa tidak nyaman mengambil uang di dalam dari bank. Sayangnya, kotak itu hanya memiliki ruang untuk $2 juta tunai, jadi David tidak bisa memberi lebih bahkan ketika dia mengisi kotak itu. Dengan kata lain, Tuan Lowell tidak memegang sekotak brandy melainkan sebuah kotak dengan uang tunai $2 juta di dalamnya. $2 juta sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga Tuan Lowell nyaman di daerah kecil yang miskin seperti kota Su. David bahkan meninggalkan nomor teleponnya agar Tuan Lowell bisa meneleponnya kapan saja diperlukan. Beginilah cara David membalas kebaikan orang lain, sederhana namun berarti. David secara pribadi percaya bahwa karena dia baik-baik saja, orang-orang yang baik padanya juga harus melakukannya dengan baik.
Namun, David membuat catatan mental untuk mengingatkan Tuan Lowell ketika dia tidak pergi menjual brandy jika dia terlalu enggan untuk meminumnya. Bukan karena pembeli akan mengira botol itu sebagai brandy sejati, tetapi karena itu berbahaya untuk mengungkapkan bahwa dia memiliki begitu banyak uang pada suatu waktu. Hanya karena mengambil keuntungan dari orang lain itu salah tidak berarti salah tidak harus waspada terhadap potensi bahaya. Berjalan di bawah sinar matahari yang hangat, David dan Celia melakukan perjalanan menyusuri jalur kenangan saat mereka berjalan melalui lapangan olahraga. Sekolah mungkin sedang libur, tapi masih ada lebih dari 10 kelas mengadakan sesi kuliah tambahan. Jadi, begitu kelas berakhir, yang sebelumnya hilang ketenangan kampus, David dan Celia baru mulai berjalan melewati kampus, ketika bel tanda berakhirnya pelajaran berbunyi. Hanya ada 10 menit waktu istirahat di antara kelas, meskipun begitu sedikit tidak ada yang akan datang ke lapangan olahraga. Begitu guru pergi, para siswa yang mendapat uang sekolah tambahan mengerang kesal. Tidak ada yang suka setengah liburan mereka diambil dengan kelas tambahan, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Sebagai SMA terbaik di kota Su, SMA Kota Su memiliki tradisi memberi ekstra kelas selama liburan musim panas. Saat di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Semua siswa terdaftar di Su City High tidak punya pilihan selain mengikuti tradisi ini. Seorang siswa laki-laki melihat keluar jendela dan kebetulan melihat David dan Celia jalan-jalan di lapangan olahraga. Dia berseru, "Sialan, siapa mereka berdua di lapangan? Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Gadis itu terlihat sangat cantik. Di mana? Di mana? Biarku lihat." Sekelompok anak laki-laki bergegas ke jendela dan melihat ke lapangan ketika mereka mendengar ada seorang gadis cantik. "Sialan, dia sangat cantik. Snow bahkan tidak cocok dengannya, meskipun dia gadis tercantik di sekolah. Sejak kapan kita punya teman sekolah yang cantik? Ayo, mari kita pergi melihat lebih dekat di lapangan. Siapa tahu, mungkin kita bahkan akan bertemu dengannya." "Kamu berharap, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa mereka sedang berkencan? Lihatlah diri Anda di cermin, lalu lihat pria itu di sana. Seolah-olah Anda bisa bersaing dengan itu. Apa yang salah dengan penampilanku? Kau terlihat lebih buruk daripada aku, oke? Tuhan tahu caranya. Ibumu melahirkan kurcaci sepertimu. Katakan itu lagi, aku benar-benar menantangmu. Aku akan mengatakannya lagi dan lagi jika aku harus. Kamu terlihat seperti kurcaci. Aku akan membunuhmu." Melihat bagaimana mereka berdua akan bertarung, orang-orang di sekitar mereka menarik mereka dengan cepat. Terpisah. Tidak ada yang senang harus datang untuk kelas tambahan selama liburan, dan siswa sering terlibat konflik karena hal-hal kecil karena masalah suasana hati sudah asam. Tak lama kemudian, bel sekolah berbunyi dan kampus kembali hening. David dan Celia masih berjalan-jalan di sekitar lapangan olahraga. "David, ayo kita berkunjung Bu Hans nanti," kata Celia. "Tentu, saya hanya memikirkannya juga," jawab David. Miss Hans adalah guru wali kelas mereka selama tahun terakhir, dan dia sangat baik kepada mereka seperti David dan Celia selalu menjadi dua pencetak nilai tertinggi tahun ini. Tapi para guru seharusnya ada di kelas sekarang, jadi mari kita cari mereka setelah kelas telah selesai. Oke, keduanya berbicara tentang pengalaman sekolah menengah mereka saat mereka berjalan. Waktu berlalu dan segera, itu adalah waktu makan siang. Lonceng tanda berakhirnya pelajaran berbunyi lagi. David dan Celia berjalan ke area pengajaran dan masuk ke dalam gedung. Semua siswa yang mereka lewati menatap keduanya dengan rasa ingin tahu, terutama karena betapa menarik dan menawannya mereka. Siswa tercantik dan tertampan di SMA Kota Su saat ini, hampir tidak bisa dibandingkan dengan penampilan David dan Celia. Pasangan itu sudah lulus 3 tahun lalu, artinya sekolah. Mahasiswa baru yang masuk selama tahun senior mereka juga telah lulus dan meninggalkan sekolah sekarang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 419. Jadi, tidak ada yang mengenali dua siswa yang dulu populer ini. Keduanya berjalan ke kantor guru yang ditugaskan untuk tahun senior guru dan masuk ke dalam bersama-sama. David dan Celia memasuki kantor bersama. Ada sekitar beberapa guru yang mengemasi barang-barang ketika mereka masuk. Sebagian besar sepertinya bersiap-siap untuk pergi makan siang. Pasangan itu berhenti di depan mantan wali kelas mereka, Bu Hans. Ibu Hans, mereka menyapa secara bersamaan. Giselle sedang meluruskan mejanya ketika tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggilnya. Tidak terlalu jauh berdiri seorang pria dan wanita muda. Mereka tampak agak akrab bagi Giselle dan setelah beberapa pemikiran, dia dengan cepat mengingat siapa mereka. Keduanya telah banyak berubah, tetapi mereka telah meninggalkan kesan yang bertahan lama buat Giselle, jadi dia langsung ingat siapa mereka. Tahun senior David dan Celia adalah salah satu tahun paling membanggakan dalam pengajaran karirnya.
karena dua muridnya diterima di 2 dari 10 besar Summerland Universitas. Salah satunya bahkan mendapat nilai tertinggi di antara semua orang di Provinsi Sungai Selatan, dan terdaftar di Universitas Greenwood yang terkenal secara internasional. Itu adalah tahun ketika dia menjadi guru kelas khusus dan memperoleh cukup banyak manfaat. David, Celia, kenapa kalian berdua ada di sini? Giselle bertanya dengan gembira. Mereka adalah murid terbaiknya. Guru-guru lain di kantor menoleh untuk melihat pasangan itu juga. David sedikit dikenal di Sioux City High karena diterima di SRU, tapi dia memang sudah lulus 3 tahun lalu jadi hanya guru yang mengajarinya ingat siapa dia. Namun, bukan hanya Celia siswa SMA Kota Sioux pertama yang diterima ke Universitas Greenwood, tetapi dia juga pencetak nilai tertinggi tahun ini di selatan Provinsi Sungai. Celia mendapat tempat di kolom kemuliaan SMA Kota Sioux. Namanya masih disanjung tinggi dan kedudukannya tak tergoyahkan. Kami sedang liburan musim panas dan kami kebetulan kembali ke Kota Sioux, Bu Hans, jadi kami pikir kami akan datang dan mengunjungimu, jawab David. Kamu Celia yang diterima di Universitas Greenwood? Guru menunjuk Celia dan bertanya. Saya, Nona, jawab Celia. Kamu adalah pencetak nilai tertinggi Provinsi Sungai Selatan saat itu. Anda membawa kemuliaan ke sekolah kita. Kamu terlalu baik, Nona. Saya tidak bisa melakukannya tanpa ajaran Bu Hans. Celia berkata dengan rendah hati. Gadis yang sopan, kamu pintar. Aku tahu kamu akan mencapai ketinggian di masa depan. Kita akan makan siang dulu, Giselle. Bersenang-senang berbicara dengan siswa Anda. Guru-guru lain mengucapkan selamat tinggal pada Giselle dan meninggalkan kantor untuk makan siang. Mereka semua iri pada Giselle saat itu. Kedua muridnya terdaftar ke dalam 10 universitas terbaik Summerland, dan salah satunya adalah pencetak nilai tertinggi di provinsi juga. Sebagai wali kelas mereka, nama Giselle tersebar jauh dan lebar. Direktur sekolah punya rencana untuk pensiun, dan ada desas-desus tentang bagaimana caranya Giselle akan menjadi direktur berikutnya setelah angkatan senior ini lulus. Guru-guru lain merasa iri, tapi ini tergantung keberuntungan dan memang tidak ada yang bisa dilakukan guru lain untuk mengubahnya. Meskipun pindah selama tahun keduanya, Celia masih berhasil menjadi yang terbaik pencetak nilai tertinggi. Kalian berdua sudah makan belum? Ayo makan di luar. Kita bisa bicara sambil makan, Giselle menyarankan. Tentu, tapi seharusnya kami yang mentraktirmu, Bu Hans. Terima kasih telah menerima dan pedulikan kami saat itu, kata David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 420. Itu semua hasil kerja kerasmu sendiri. Yang saya lakukan hanyalah membimbing Anda. Di luar Sioux Campus City High, di restoran kecil biasa, David, Celia, dan mantan wali kelas mereka, Giselle, makan siang bersama. Jadi, bagaimana kabar kalian berdua? Tanya Giselle. Lumayan. Celia belajar di Universitas Greenwood dan saya baru saja kembali dari program pertukaran dengan Greenwood University, jawab David. David, kukira kamu kuliah di SRU. Mahem, tetapi ada beberapa kuota untuk program pertukaran Universitas Greenwood, jadi saya pergi dan belajar di sana sebentar. Kalau begitu, kamu pasti salah satu siswa terbaik di SRU. Atau semacam itu kuota tidak mungkin menjadi milikmu. Kurasa, jawab David, mahasiswa top memang, berkat uang yang disumbangkannya ke SRU. Itu bagus, kalau begitu. Sangat bagus. Kalian berdua adalah yang paling pekerja keras dan siswa disiplin yang pernah saya ajar. Saya tahu Anda akan mencapai kesuksesan besar di masa depan, puji Giselle. Berhentilah memuji kami, Bu Hans sebelum kami menjadi terlalu percaya diri dan sombong. Apa hubungan kalian berdua? Giselle bertanya tajam. Dia telah mengajar selama bertahun-tahun dan memiliki mata yang tajam untuk hal-hal seperti ini. Dulu wajar jika dia bisa merasakan dinamika tertentu antara David dan Celia. Celia pacarku sekarang. David, Celia, saya melihat banyak potensi pada kalian berdua saat itu. Tetapi sebagai siswa universitas, Anda berdua harus fokus pada akademisi Anda. Anda hanya bisa mengambil kontrol nasib Anda setelah Anda lulus ketika Anda berilmu. Mengerti apa yang ingin saya katakan? Giselle berkata dengan serius. Mereka berdua berada di kolom kemuliaan SMA Kota Sioux. Ini akan memalukan jika mereka tidak bisa mencari nafkah di kota besar dan harus kembali ke kota kecil kabupaten seperti Kota Sioux setelah semuanya. Jangan khawatir, Bu Hans. Kami mengerti. Jangan khawatir, Bu Hans. Kami mengerti. David dan Celia menjawab bersamaan. Baiklah. Selama kamu mengerti, Giselle tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mempercayai mereka berdua untuk bisa memperhatikan studi mereka sementara memelihara hubungan mereka. Mereka bertiga kembali ke sekolah setelah makan siang. Kepala sekolah kebetulan ada di kampus hari ini, jadi ketika mendengar itu pencetak nilai tertinggi provinsi dan sekolah datang berkunjung,
dia pergi ke tahun senior. Kantor guru juga. Giselle sedang mengobrol dengan pasangan muda itu ketika kepala sekolah tiba-tiba masuk. Dia dengan cepat berdiri untuk menyambutnya. Tuan Johnston, mengapa kamu di sini? Duduk, Bu Hans. Saya di sini hanya untuk berjalan-jalan. Saya mendengar bahwa pencetak nilai tertinggi kami telah kembali. Tuan Johnston berkata sambil tersenyum. Halo, Tuan Johnston. Halo, Tuan Johnston. David dan Celia berdiri untuk memberi salam. Duduk, kalian berdua. Kamu pasti Celia, kan? Seperti yang diharapkan dari puncak pencetak nilai tertinggi provinsi. Sebagai kepala sekolah Sioux City High, saya benar-benar berutang terima kasih. Anda sudah memberikan kontribusi besar bagi sejarah sekolah kami. Sayang sekali Anda tidak kembali kampus setelah ujian masuk perguruan tinggi Anda, keluh Tuan Johnston. Saya benar-benar minta maaf tentang itu, Tuan Johnston. Hanya saja orang tua saya tinggal di ibu kota, City, jadi saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk kembali, jawab Celia meminta maaf. Tidak apa-apa. Anda memilih untuk terus belajar bersama kami bahkan setelah ayah Anda dipindahkan dari kota Sioux. Atas nama semua guru kami, saya berterima kasih atas kepercayaanmu pada SMA Kota Sioux. Berkat kamu, SMA Kota Sioux akan selalu memiliki pencetak nilai tertinggi provinsi sebagai siswa kami. Johnston berterima kasih dengan tulus. Dia tahu tentang identitas Celia. Sangat mengejutkan bahwa dia melanjutkan belajar di SMA Kota Sioux setelah ayahnya dipindahkan kembali ke ibu kota, dan dengan demikian memungkinkan SMA Kota Sioux memiliki pencetak nilai tertinggi provinsi sebagai siswa. Ini meningkatkan popularitas SMA Kota Sioux di provinsi tersebut. Tidak hanya membuat sekolah menjadi terkenal karena ini, tetapi mereka juga menerima lebih banyak sumber pengajaran yang disukai sebagai hasilnya. Anda terlalu baik, Tuan Johnston. Celia merasa malu dengan kata-kata Tuan Johnston dan melirik ke arah David di sampingnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 421. Dia tidak tinggal karena keyakinannya pada SMA Kota Sioux. Dia memilih untuk tinggal karena melakukan itu berarti dia bisa melihat David setiap hari. Siapa ini? Tuan Johnston memandang David dan bertanya. Dia tidak ingat David. Sebagai kepala sekolah SMA Kota Sioux, dia akan mengingat Celia, yang pertama cahaya terkemuka di provinsi dalam sejarah SMA Kota Sioux. David juga diterima di 10 universitas terbaik di Summerland. Walaupun itu juga prestasi yang luar biasa, ada banyak siswa yang telah diterima di universitas-universitas tersebut selama bertahun-tahun. Dia mungkin mengingatnya pada saat itu, tetapi dia tidak akan bisa mengingatnya setelah beberapa waktu berlalu. Tuan, ini juga murid di kelas Celia. Namanya David Liddell dan dia diterima di South River University, Giselle memperkenalkan. Oh, Universitas Sungai Selatan, itu juga tidak buruk. Anda juga membawa kehormatan untuk sekolah. Aku juga harus berterima kasih padamu, David. Tuan Johnston, kamu terlalu sopan. Saya harus berterima kasih kepada sekolah untuk mengasuh saya, kata David. Karena kalian berdua sudah kembali, kalian berdua harus mengumpulkan para senior dan memberitahu mereka tentang pengalaman belajar Anda ketika Anda berada di sekolah tinggi dan juga Anda kehidupan universitas. Bagaimana menurutmu, memotivasi mereka agar mereka bisa bekerja keras? Baiklah. David ragu-ragu sebelum setuju. Bagaimanapun, ini adalah alma maternya. Dia harus membantu sebanyak yang dia bisa. Kalau begitu sudah beres, Ibu Hans. Setelah kelas di sore hari, harap beritahu masing-masing kelas dan minta mereka untuk berkumpul di aula pertemuan, kata Tuan Johnston. Giselle, baiklah, Tuan, saya akan melakukannya, jawab Giselle dengan hormat. Kalau begitu sudah beres, saya tidak mau ganggu kalian mengenang masa lalu lagi, kata Tuan Johnston sambil meninggalkan ruangan. Tuan, tolong perhatikan langkahmu. Setelah Pak Johnston pergi, David dan Ibu Hans banyak mengobrol. David suka mengobrol sebagai, meskipun mereka semua sama, karena semua orang bisa mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran. Dia merindukan masa lalu, meskipun hari-hari itu sulit, mereka penuh dengan sukacita. Itu sebabnya dia tidak suka mengungkapkan identitasnya. Setelah terungkap, kepala sekolah dan guru mungkin tidak akan mengobrol dengannya. Sama seperti Ibu Celia, setelah kelas sore, Giselle memberitahu semua kelas. Dia meminta guru yang ada di kelas untuk membawa semua siswa ke aula pertemuan karena kepala sekolah memiliki sesuatu untuk diumumkan. Segera, siswa dari lebih dari 10 kelas duduk dengan rapi di majelis aula SMA Kota Sioux. Tuan Johnston adalah orang pertama yang berbicara. Para siswa, saya tahu bahwa setiap orang sangat tidak puas dan tidak senang dengan kelas tambahan sekolah menghabiskan liburanmu. Tapi aku ingin bertanya padamu sesuatu. Jika Anda tidak berusaha, bagaimana Anda akan menuai hasilnya?
Hari ini kami mengundang dua senior kalian yang merupakan mahasiswa lulusan SMA Kotasu 3 tahun lalu. Saya telah meminta mereka untuk berbicara tentang pembelajaran mereka, pengalaman dan kehidupan di universitas. Ngomong-ngomong, salah satunya adalah lampu utama dari provinsi untuk ujian masuk perguruan tinggi dan dia diterima ke Universitas Greenwood, salah satu dari 10 universitas terbaik di Summerland, dan lainnya juga diterima di Universitas South River, universitas 10 besar lainnya di negeri seberang. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 422. Mari kita sambut Celia Yang dan David Liddell, yang membawa kejayaan bagi Su Kota Tinggi. Setelah Tuan Johnston menyelesaikan pidatonya, Celia dan David keluar dari belakang panggung. Begitu mereka berdua naik ke atas panggung, ada banyak diskusi di bawah ini. Bukankah mereka berdua yang ada di lapangan pagi ini? Saya bertanya-tanya mengapa mereka terlihat familiar. Sepertinya mereka senior di daftar kehormatan. Wow, Celia sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari fotonya di gulungan kehormatan. Dia pandai dalam pelajarannya juga, jadi dia benar-benar seorang dewi yang sempurna. David juga sangat tampan, nilainya juga tidak buruk, jadi mereka berdua seperti pasangan yang sempurna berdiri bersama. Sungguh pasangan yang cocok di surga. Ya, aku iri pada mereka. Tuan Johnston menyerahkan mikrofon ke Celia. Celia mengambil mikrofon dan berkata, "Halo, semuanya, nama saya Celia Yang. Saya diterima di Universitas Greenwood dari SMA Kotasu 3 tahun lalu." Selanjutnya, Celia mulai bercerita tentang beberapa pengalaman belajarnya dan dirinya. Kehidupan universitas. Dia menggambarkannya dengan sangat jelas sehingga para junior yang duduk di bawah panggung semua mendambakannya. Tuan Johnston diam-diam mengangguk sambil memperhatikan Celia. Celia pantas mendapatkan gelarnya sebagai cahaya terkemuka di provinsi untuk perguruan tinggi ujian masuk. Apa yang dia katakan beralasan, dan dia membuatnya para siswa mendambakan untuk mengalami kehidupan universitas. Inilah yang dia maksudkan, memotivasi siswa sehingga mereka akan bekerja lebih keras untuk menghadapi kesulitan tahun mendatang di sekolah menengah. Ini akan menjadi persimpangan jalan di mana mereka akan menentukan nasib mereka. Meskipun gelar universitas tidak akan 100% menentukan level secara kualitatif pencapaian di paruh kedua kehidupan seseorang, jika seseorang diterima di universitas yang bagus, mereka akan memiliki lebih banyak pilihan di masa depan. Setelah Celia selesai berbicara, dia menyerahkan mikrofon kepada David. "Halo semuanya, nama saya David Liddell. Saya diterima di South River Universitas dari SMA Kotasu 3 tahun lalu. Adapun pengalaman belajar saya dan kehidupan universitas, Celia pada dasarnya memberitahu semua orang tentang hal itu. Nilainya lebih baik daripada saya sehingga dia lebih berhak untuk berbicara. Oleh karena itu saya tidak akan membicarakannya lagi. Hari ini, saya akan langsung memberitahu Anda beberapa hal praktis. Kotasu adalah kabupaten kecil dan pendapatan per kapita tidak tinggi. Karena keluarga saya miskin, saya bekerja paruh waktu ketika saya masih di SMA. Untuk memastikan siswa di sini tidak akan khawatir tentang biaya kuliah dan biaya hidup lagi, saya akan menyiapkan dana beasiswa di sekolah. Penerima dana ini adalah semua siswa yang belajar di SMA Kotasu, sementara dana beasiswa akan mendukung siswa dalam dua situasi. Pertama, akan mencakup siswa yang keluarganya sangat miskin. Begitu mereka diverifikasi oleh sekolah, mereka bisa mendapatkan dana melalui dana beasiswa di mana semua biaya kuliah dan biaya hidup akan dibebaskan. Kedua, siswa dengan prestasi akademik yang baik juga akan mendapatkan beasiswa. Jika Anda berdua adalah siswa yang buruk dan memiliki nilai bagus, maka Anda tidak hanya dapat membebaskan semua biaya, tetapi Anda juga akan menerima beasiswa yang murah hati untuk mensubsidi keluarga Anda. Jadi, setiap orang harus belajar tanpa khawatir. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih kamu, semuanya. Setelah David selesai berbicara, seluruh aula pertemuan terdiam. Bukan hanya para siswa yang terkejut, bahkan para guru dan kepala sekolah pun terkejut rahang mereka di lantai. Mereka bahkan curiga apakah David mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, dia adalah siswa sekolah menengah dari keluarga miskin, dan sekarang, dia bahkan belum lulus dari universitas. Setelah dana ini terbentuk, dia akan membutuhkan banyak uang untuk mempertahankannya setiap tahun. Dia hanya seorang mahasiswa yang belum lulus dari universitas, jadi bagaimana bisa dia mengambil begitu banyak uang? Saat ini, bahkan kepala sekolah tidak tahu bagaimana menanggapi pernyataannya. Ada sekitar 1000 siswa di tempat kejadian sekarang. David sudah mengatakan ini, dan jika dia tidak bisa melakukannya, maka itu akan sangat memalukan. Tuan Johnston menatap David dengan sedikit kesal. Dia menyalahkan David karena tidak mendiskusikan hal sebesar itu dengannya sebelumnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK,
bagian 423. Faktor yang paling penting adalah dia tidak tahu apakah David tahu atau tidak kemampuan untuk melakukan apa yang dia katakan. Tuan Johnston tidak tahu harus berkata apa ketika dia mengambil mikrofon. Dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang dana beasiswa yang disebutkan David. Jika David tidak bisa menindaklanjutinya maka itu akan sangat merepotkan. David bisa pergi, tapi dia kepala sekolah Society High dan dia akan melakukannya menjadi orang yang akan menanggung keburukan jika dia kembali pada kata-katanya. Saat ini, Giselle yang berada di bawah panggung juga terlihat kusam. Pada saat ini, dia juga sangat cemas. Sebagai wali kelas David selama 3 tahun, dia tahu semua aspek David keluarga dengan sangat baik. David baru saja menjanjikan ini di depan lebih dari 1000 siswa yang ada akan menjadi senior. Dengan pemahamannya tentang David, prestasi seperti itu sederhana mustahil. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun, apa yang bisa dilakukan orang miskin? Prestasi mahasiswa dalam 3 tahun? Dia hanya akan bekerja selama liburan, jadi berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan? David akan membutuhkan banyak uang untuk melaksanakan apa yang baru saja dia katakan. Dia bahkan mungkin membutuhkan jutaan untuk 1 tahun. Namun, David telah mengumumkan ini di depan lebih dari 1000 siswa dan guru. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dia hanya bisa berharap itu. Kepala sekolah akan dapat memuluskan semuanya. Cukup untuk hari ini. Para guru dari masing-masing kelas, tolong bawa siswa keluar dengan tertib, kata Tuan Johnston. Ia berharap pertemuan itu segera dibubarkan agar cepat dilirik atas masalah ini. Namun, meski dia ingin meninggalkan pertemuan ini, para siswa di bawah tidak melakukannya. Beberapa siswa mulai bertanya, ini menyangkut kepentingan pribadi mereka. Apa yang dikatakan David tidak terlalu jelas, jadi tentu saja mereka ingin tahu lebih banyak tentang itu. Tuan, apa yang baru saja dikatakan David benar? Apa metrik sekolah untuk menentukan siswa miskin? Bagaimana penilaian beasiswa? Tanya salah satu siswa duduk di bawah panggung. Begitu dia selesai menanyakan hal ini, siswa lain juga bertanya dengan lantang, Pak, kapan dana beasiswa ini mulai mendukung semua orang? Kita akan menjadi senior dan kami hanya memiliki 1 tahun untuk tinggal di Society High. Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini? Ya, kapan itu akan dimulai? Bisakah kita mendapatkan uang ini? Para siswa di bawah panggung mulai bertanya. Seluruh aula pertemuan segera menjadi gaduh. Siswa, dana beasiswa melibatkan banyak pihak, begitu juga sekolah. Masih perlu membicarakan hal ini dengan David. Setelah kami membuat rencana lengkap, kami akan memberitahu semua orang. Untuk waktu yang tepat, saya belum terlalu memahami, kata Tuan Johnston. Dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa menunda masalah ini yang bahkan belum ditetapkan. Dia bertanya-tanya apakah David jatuh di kepala ketika dia dilahirkan. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu dengan santai? Begitu banyak siswa yang mendengarnya. Ketika sekolah dimulai pada semester berikutnya, seluruh sekolah akan mengetahuinya. Apa yang akan dia lakukan? Tuan, apakah Anda menganggap kami bodoh? Jika Anda tidak dapat mengonfirmasinya dalam 1 tahun, maka kami tidak akan bisa mendapatkan uang tahun depan. Ya, David datang untuk mengatakan beberapa kata. Apakah dana beasiswa ini dapat diandalkan? Pada saat itu, David mengambil mikrofon Tuan Johnston dan berkata, jangan khawatir, setiap orang, dana ini pasti dapat diandalkan. Adapun proposal, itu akan keluar besok. Ini akan dilaksanakan semester depan jadi saya berharap semua orang akan belajar keras. Terima kasih, David. David, kamu sangat luar biasa. David, kamu sangat tampan. David, aku mencintaimu. Sorakan keras meletus dari aula pertemuan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 424. Lagi pula, banyak siswa di sini yang miskin. Untuk dapat pergi ke sekolah tanpa membayar uang dan mendapatkan beasiswa mensubsidi keluarga seseorang jika mereka memiliki nilai yang cukup baik adalah hal yang luar biasa. Oke, semuanya, bubar. Guru, tolong jaga ketertiban, dan siswa, silakan berbaris untuk pergi. Jangan ribut. Setelah setengah jam, David, Celia, Giselle, dan Tuan Johnston sedang duduk di ruang konferensi SMA Kota Su. Karena mereka mengadakan kelas tambahan selama liburan, para pemimpin sekolah di Society High bekerja secara bergilir, dan hari ini adalah milik Tuan Johnston. Tuan Johnston tampak tertekan sekarang. Dia seharusnya membiarkan mereka berkeliling dan mengunjungi kampus. Mengapa dia mendapatkannya? Didorong oleh dorongan tiba-tiba untuk meminta mereka berbicara? Apakah dia tidak menembak dirinya sendiri di kaki? Jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, itu akan mempengaruhi reputasi sekolah. SMA Kota Su sekarang terkenal baik di kota maupun provinsi. Begitu siswa di sekolah menyebarkan informasi ini dan mereka gagal menindaklanjutinya,
dia sebagai kepala sekolah akan menjadi orang yang disalahkan ketika atasan mulai menyelidiki masalah ini. Jika dampaknya terlalu besar, dia, sang kepala sekolah, mungkin akan dipaksa masuk lebih awal. Masa pensiun, David, apa yang akan kamu lakukan dengan dana beasiswa ini? Tuan Johnston berkata. David melihat ekspresi tertekan di wajah Tuan Johnston dan kemudian di ekspresi khawatir di wajah Bu Hans. Tuan Johnston, Nona Hans, saya mengenal Anda. Jangan percaya saya, dan saya akan meminta maaf karena tidak membicarakan hal ini dengan Anda sebelumnya. Terus terang, saya juga mendapat ide di saat-saat terakhir. Saya memulai bisnis saya ketika saya masih kuliah dan kemudian saya perlahan-lahan menumpuk beberapa kekayaan. Sekarang, saya dapat sepenuhnya mendukung dana beasiswa ini sehingga Anda dapat beristirahat dengan aman. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada Celia, kan? Celia, beritahu mereka, David menoleh untuk berkata kepada Celia. Tuan Johnston, Bu Hans, David punya uangnya, kata Celia dengan serius. Tuan Johnston dan Giselle saling memandang dan sedikit mengangguk. Mereka mungkin tidak mempercayai David, tetapi mereka tetap mempercayai semua yang dikatakan Celia. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin cahaya di provinsi itu. Selain itu, dia selalu beralasan dan logis ketika berbicara, tidak seperti David yang tampaknya telah dijatuhkan di kepala. Jika itu masalahnya, apakah David dimuat sekarang? Sungguh luar biasa, baru 3 tahun berlalu dan David telah mencapai tahap ini. Anak itu belum lulus, kan? Monster yang luar biasa, Tuan Johnston berkata. David, apakah Anda serius untuk menetapkannya dana beasiswa? Tentu saja, saya tidak hanya akan membentuk dana beasiswa, tetapi saya juga akan melakukannya. Menyumbangkan sejumlah uang ke sekolah untuk renovasi sehingga Anda dapat meningkatkannya fasilitas, kata David. Ini akan sangat merepotkan bagimu. Tuan, SMA Kota Su adalah alma mater saya dan saya juga berharap itu akan menjadi lebih baik. Sedikit menyerahkan soal dana beasiswa kepada pihak sekolah. Namun, saya berharap itu akan dijalankan secara praktis dan jujur. Tentu saja, sebagai kepala sekolah dari SMA Kota Su, saya berjanji kepada Anda uang itu dari dana tersebut akan masuk ke kantong setiap siswa yang kurang mampu, kata Pak Johnston berjanji. Itu bagus. Saya tidak khawatir tentang karakter Anda, Pak. Jika saya tidak akan melakukannya ini. Juga, saya akan menyumbangkan 100 juta ke sekolah. Bukan hanya untuk merenovasi sekolah, itu juga bermanfaat bagi para guru yang telah bekerja keras untuk itu sekolah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 425. Adapun bagaimana itu akan didistribusikan, saya akan menyerahkannya kepada sekolah. Memutuskan. Saya tidak akan melibatkan diri saya di dalamnya. Setelah David selesai berbicara, Tuan Johnston dan Giselle memandangnya dengan mata lebar. Mereka berdua bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka. Apakah David baru saja mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta ke sekolah? Bagaimana mungkin? Apakah mereka salah dengar atau apakah David salah bicara? Mereka perlu mengklarifikasi ini. Jadi, David, kamu, berapa banyak yang kamu katakan akan kamu sumbangkan? Tuan Johnston bertanya dengan gagap. 100 juta, jawab David tenang. 100 juta, Tuan Johnston berseru dengan keras. Di kota terbawah yang dilanda kemiskinan seperti Kota Su, 100 juta adalah angka astronomi. Membeli rumah di sini hanya berharga sekitar 300.000 sampai 400.000. Berapa banyak rumah? Mau beli 100 jet? 300? David benar-benar mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta ke sekolah? Ini memukulnya terlalu keras. Giselle benar-benar mati rasa di samping. Dia sama sekali tidak bisa memahami mantan muridnya ini. Siswa di kelasnya 3 tahun lalu ini mengantarkan makanan setiap hari selama waktu istirahatnya. Namun, setelah masuk universitas, 3 tahun kemudian dia mengaku bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta ke sekolah. Siapa yang akan percaya ini? Dia berani mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta. Apakah dia akan melakukan itu jika dia tidak memiliki setidaknya puluhan miliar? Namun, bagaimana cara David mencapainya? Itu hanya 3 tahun. Bagaimana dia berubah dari siswa miskin menjadi orang kaya dengan aset berharga puluhan miliar? Dia tidak bisa percaya ini. Dia merasa bahwa ini telah menentang imajinasinya. Namun, dia benar-benar berharap David memiliki kemampuan ini. David, apa kamu yakin? Tanya Tuan Johnston. Tentu saja. Yah, David, bisakah kamu memberitahuku apa nama perusahaanmu? Tolong jangan salah paham, aku tidak meragukanmu. Aku hanya ingin, sebelum Tuan Johnston bisa menyelesaikannya, David memotongnya. Tuan Johnson, saya mengerti. Bagaimanapun, saya masih seorang siswa miskin di Society High 3 tahun lalu. Saya bekerja paruh waktu setiap hari dan orang lain juga tidak akan percaya padaku.
Jadi, saya tidak berpikir Anda melakukan sesuatu yang salah. Saya mempunyai perusahaan disebut Islip Capitals. Anda bisa mencarinya secara online. Tuan Johnston hanyalah kepala sekolah biasa dari sekolah menengah atas di tingkat terbawah. Kota kecil sementara Giselle hanyalah seorang guru. Mereka tidak tahu banyak tentang dunia bisnis. Jadi, mereka tidak tahu bahwa hanya perusahaan yang bernilai lebih dari 1 triliun yang dapat disebut modal. Ibu kota Liga Timur, Tuan Johnston merasa bahwa nama ini terdengar familiar, dan dia sepertinya mendengarnya dari suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak bisa mengingat di mana. Dia membuka laptopnya dan mencari Islip Capital secara online. Giselle juga penasaran, jadi dia pindah untuk melihat layarnya. Segera, hasil pencarian muncul. Ekspresi wajah mereka menjadi semakin penasaran. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 426. Setelah mereka membaca semua informasi tentang Islip Capitals, ternyata begitu. Terkejut mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tangan Pak Johnston yang menutup laptop sedikit bergetar. Dia ingat sekarang, ternyata beberapa waktu lalu, Islip Capitals menginvestasikan 100 miliar membangun sekolah di daerah miskin di seluruh negeri. Sebagai orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan, dia sudah sewajarnya sangat tertarik dengan masalah ini. Namun, panasnya insiden itu telah berlalu dan sudah lama sekali sejak itu, jadi dia tidak bisa mengingatnya. Ini adalah ibu kota Liga Timur yang sama, sebuah perusahaan yang diperkirakan bernilai lebih dari triliunan. Perusahaan sebesar itu sebenarnya dikendalikan oleh pemuda berusia 20-an di depannya. Dia juga mantan murid SMA Kota Su. Baik Tuan Johnston dan Giselle merasa seperti berada dalam mimpi ketika keduanya perwakilan perusahaan dan ketua Islip Capitals disebutkan. David Liddell. David bisa menyumbangkan 100 miliar dengan mudah. Oleh karena itu, tampaknya sangat masuk akal baginya untuk menyumbangkan 100 juta kepada mantan alma maternya. Bagaimana itu, Tuan Johnston? Apakah Anda percaya saya sekarang? Tanya David sambil tersenyum. David, kamu lucu. Saya tidak berharap Anda memiliki pencapaian seperti itu 3 tahun. Saya tidak dapat menemukan kata sifat untuk menggambarkan Anda, kata Tuan Johnston. Senyum kecut di wajahnya. Tuan Johnston, Anda berbicara terlalu tinggi tentang saya. Karena kamu percaya padaku, mari kita bicara tentang hal-hal yang terkait. Saya akan kembali ke River City dalam beberapa hari, David. Baiklah, tentu. Kita akan membahas ini dengan hati-hati. Setelah dana beasiswa dan sumbangan untuk sekolah diselesaikan, Tan Johnston juga memanggil staf yang bertanggung jawab atas keuangan sekolah serta seluruh pimpinan sekolah. David langsung menyetor 200 juta ke rekening sekolah. 100 juta disumbangkan ke sekolah sementara 100 juta untuk mendirikan dana beasiswa. Setelah 200 juta dana masuk ke rekening, para pemimpin sekolah di kota Su Tinggi terasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Dengan dana ini, mereka pasti bisa meningkatkan popularitas dan kualitas pengajaran sekolah ke tingkat lain. Apalagi, David mengatakan bahwa mereka bisa mengambil sebagian dari 100 juta itu sumbangan untuk meningkatkan keuntungan guru dan staf. Ini terkait dengan kepentingan pribadi mereka. Tampaknya mereka akan bisa mendapatkan bonus yang lumayan besar di tahun baru. Setelah semuanya selesai, David berkata kepada Giselle, Bu Hans, kita akan memiliki reuni sekolah menengah dalam 2 hari. Anda seharusnya sudah melihat berita tentang itu juga. Saya harap Anda bisa datang untuk bergabung dengan kami. Ya saya lakukan. Saya akan berada di sana ketika saatnya tiba. Saya sangat senang melihat Anda semua memiliki masa depan yang cerah, kata Giselle dengan gembira. Pada akhirnya, David dikawal oleh sekelompok pemimpin sekolah dari kota Su Tinggi sebelum meninggalkan kampus. Ketika dia sedang berjalan ke kantor keamanan, David mengingatkan Tuan Lowell dan menasihatinya untuk kembali sebelum membuka kotak karena David sudah bersiap hal lain untuknya. David tidak kembali ke hotel setelah meninggalkan Su City High. Sebaliknya, dia membawa Celia berkeliling kota Su. Meski belum kembali selama 3 tahun, David masih sangat akrab dengan kota ini. Ketika dia di sekolah menengah, apakah itu siang atau sepulang sekolah, di akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu, atau pada liburan musim dingin dan musim panas, David akan mengendarai sepeda melalui jalan-jalan dan gang-gang kota Su untuk mengantarkan makanan. Jadi, jejak kaki Daud ada di setiap sudut terpencil kota ini. David sangat tersentuh ketika dia kembali ke tempat-tempat ini sekali lagi. 3 tahun lalu, dia adalah seseorang dari peringkat terendah di masyarakat. Satu-satunya hal yang dia banggakan dan satu-satunya hal baik tentang dia adalah dia cantik, nilai bagus. Saat ini, dia adalah pendiri perusahaan yang bernilai triliunan. Juga, dia memiliki status yang cukup tinggi di Summerland. Jika dia memberitahu orang-orang tentang dia, status, bahkan Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan perlu menunjukkan hormat padanya.
Sebelum ini, dia bahkan bertemu dengan lelaki tua legendaris dari Summerland dan mereka mengobrol dengan sangat gembira. Ini adalah pencapaian yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang di negara mereka seumur hidup. Sementara itu, dia bisa melakukan ini hanya dalam beberapa bulan. Semuanya dibawa kepadanya oleh sistem super mewah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 427. Tanpa itu, dia mungkin masih belajar keras di universitas dan memikirkannya mencari pekerjaan yang baik di masa depan. Celia memegang lengan David. Mereka menarik perhatian banyak orang saat mereka berjalan di sepanjang jalan. Ketika mereka berjalan ke sebuah jalan yang sebagian besar menjual makanan ringan, David menunjuk ke sebuah restoran cepat saji di seberang mereka dan berkata kepada Celia sambil menyeringai, "Celia, apakah kamu ingat selusin makanan yang dibawa pulang yang dijatuhkan saat aku menyelamatkanmu? Itu semua dari toko ini." "Maaf, David, aku membuatmu kehilangan banyak uang saat itu, kan?" Celia berkata dengan nada meminta maaf. "Gadis bodoh, kamu tidak harus terus meminta maaf padaku. Kita tidak perlu seperti itu sopan satu sama lain. Sebenarnya tidak seburuk itu. Bos hanya ingin saya membayar kembali biaya makanan dan pada akhirnya, saya masih mendapat untung sejak saya mendapat malaikat yang luar biasa dalam wujudmu." Keduanya terus berjalan lagi. Mereka membeli makanan sambil berjalan. Setiap kali dia pergi ke tempat yang dikenalnya, David akan memberitahu Celia tentang kejayaannya perbuatan di sana. Celia menyukai perasaan ini. Dia ingin terus berjalan dengan David seperti ini. Kembali ke hotel, David mendapat telepon dari Bibi Diana yang meminta dia dan Celia untuk mengunjungi rumahnya. Besok, tak lama, Bibi Sally memanggilnya lagi dan meminta mereka untuk pergi ke rumahnya lusa. Sepertinya mereka berdua sudah mengatur ini. Karena keduanya sudah menelepon untuk mengundangnya, tentu saja David harus pergi. Tampaknya rencana untuk membawa Celia berkeliling kota selama 2 hari ke depan telah tercapai hancur. Itu harus menunggu sampai setelah reuni sekolah menengah. Ada banyak tempat di kota Su dengan pemandangan yang bagus. Tidak ada pabrik di tempat kecil ini, jadi semua yang ada di sini dalam keadaan aslinya dan tidak tercemar. David sedang berbaring di tempat tidur sambil menyalakan ponselnya. SMA-nya teman sekelas telah membuat banyak keributan di obrolan grup akhir-akhir ini. Karena reuni yang semakin dekat. "Clay, reuninya 2 hari lagi. Apakah semuanya sudah kembali?" Ini dikirim oleh Clay Donovan, pengawas kelas saat David masih di sekolah. Keluarganya cukup kaya di kota Su. "Teman sekelas, Clay, aku sudah kembali ke kota Su." "Teman sekelas, Clay, aku juga." "Teman sekelas, Clay, aku baru akan kembali besok." "Teman sekelas, Clay, aku akan ke sana lusa." "Clay, berapa banyak dari Anda yang dipastikan hadir? Angkat tangan saya." Setelah saya mengonfirmasi jumlah orang yang hadir, akan lebih mudah bagi saya untuk memesannya. Restoran dan hiburan di malam hari. Teman sekelas, 1. Teman sekelas, 2. Teman sekelas, 3. Teman sekelas, 35. David menunggu beberapa saat. Begitu tidak ada orang lain yang mengirim pesan, dia mengirim 1. David, 36. Setelah David mengirim itu, Celia juga mengirim pesan. Celia, 37. Saat Celia mengirim itu, kelompok itu meledak. Teman sekelas, sial, Dewi Celia juga datang. Betapa mengejutkan, teman sekelas, FC kami. Dewi Celia membalas, sungguh keajaiban. Teman sekelas, iya, Dewi Celia, kamu jarang membalas di obrolan grup. Kenapa begitu kamu muncul tiba-tiba? Kami sangat tersanjung. Teman sekelas, halo, Dewi Celia. Teman sekelas, semuanya, ayo lihat. Sang Dewi mungkin akan kabur setelah beberapa saat. Celia adalah gadis tercantik di sekolah menengah, dan dia sangat luar biasa. Dia bermil-mil di depan orang-orang di belakangnya, jadi tentu saja, dia dicari oleh anak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia adalah pemimpin provinsi untuk masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, dia adalah seseorang yang tak terkalahkan dalam hal penampilan dan otak. Dia akan membuat anak perempuan merasa malu pada diri mereka sendiri sementara anak laki-laki merasa seperti dia, tak terjangkau. Setelah lulus, Celia tetap berada di obrolan grup, tetapi dia jarang mengatakan apa-apa. Setiap kali dia berbicara, obrolan grup akan meledak. Untuk sesaat, Clay juga bersemangat. Dia tidak menyangka Celia akan datang. Tuhan memang membantunya karena dia sudah lama mengagumi Celia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 428. Selain dia, semua anak laki-laki di sekolah juga mengagumi Celia. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Untuk apa reuni kelas? Bukankah itu untuk makan dan mengobrol? Setelah makan selesai, dia akan mengatur agar semua orang pergi bernyanyi. Seperti kata pepatah, pria tidak akan mendapat kesempatan jika wanita tidak mabuk. Dia kemudian akan meminta beberapa teman sekelas pria dan wanita untuk membujuk Celia untuk minum lebih banyak.
Setelah itu, apakah dia tidak akan memiliki kesempatan? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia tidak akan memiliki kesempatan lagi jika dia merindukannya kali ini. Celia tidak pernah bergabung dengan pertemuan mereka ketika dia masih di sekolah menengah, dan memang begitu. Bahkan absen dari pertemuan yang mereka adakan saat wisuda. Jadi, tidak ada yang mengharapkan dia datang kali ini. Clay sangat bersemangat. Bukan hanya dia, semua anak laki-laki di kelas juga bersemangat. Mereka tidak akan memiliki angan-angan untuk mendapatkan Celia. Tetapi ketika sampai pada hal ini, jenis Dewi, bisa mengalami kehadirannya akan membuat mereka bahagia selama beberapa hari. Celia, halo semuanya, saya jarang berbicara dengan kalian semua karena jadwal akademik yang ketat. Saya di sini sekarang dan saya meminta maaf kepada semua orang. Saya harap Anda semua tidak ada pikiran lain. Teman sekelas, tentu saja tidak. Mengapa kita keberatan, teman sekelas? Ya, kami sama sekali tidak keberatan. Teman sekelas, Dewi Celia. Kami bahkan tidak punya waktu untuk merasa bahagia karena kamu masih ingat kami teman sekolah lama. Mengapa kami keberatan? Clay segera berkata dengan sopan. Clay, Celia, kapan kamu datang ke kota Su? Aku bisa menjemputmu. Celia, tidak, terima kasih, saya sudah berada di kota Su. Teman sekelas, apa? Dewi Celia telah tiba di kota Su? Di mana? Teman sekelas, kamu di bagian mana dari kota Su, Dewi Celia? Bolehkah saya memilikinya? Hak istimewa untuk bertemu dengan Anda? Clay, Celia, di mana kamu di kota Su? Apakah kamu ingin aku mengatur tempat untuk Anda untuk tinggal? Jangan salah paham, hotel terbaik di kota Su milik paman saya dan saya bisa dapatkan untuk Anda secara gratis. Celia, tidak, terima kasih, saya datang dengan teman-teman saya. Sampai jumpa di pesta, aku istirahat dulu. Selamat malam semuanya. Celia berhenti memperhatikan obrolan grup setelah mengirim pesan yang terakhir. Namun, ada keributan di grup. Tidak ada yang mengharapkan Celia datang. David melihat obrolan itu dan menyeringai. Dia tidak heran Celia bisa menyebabkan keributan seperti itu. Dia benar-benar merasa bahwa dia sangat beruntung. Dalam perjalanan mengantarkan makanan, ia bertemu dengan Celia yang terjatuh di tengah jalan, dan menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia berhasil menanamkan sosoknya di dalam hatinya. Kalau tidak, bahkan jika dia sekarang bernilai miliaran, akan sulit untuk mendapatkan Celia bahkan memandangnya. David juga berhenti memperhatikan ponselnya. Saat ini, seseorang dalam grup mengirim nomor. Sarah, 38. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat bahwa itu adalah Sarah. Apakah Sarah tidak putus dengan David untuk anak kaya dan kemudian menjadi depresi setelah dia dibuang oleh pria yang sama itu? Kenapa dia tiba-tiba bergabung dengan reuni? Meskipun semua orang penasaran, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang ingin mengungkit hal semacam ini yang akan menyinggung perasaan seseorang. Mereka secara alami akan mengetahuinya dalam pertemuan 2 hari kemudian. Mengapa mereka menyinggung Sarah sekarang? Clay, jadi menurutku hanya ada 38 orang, kan? Ada 68 orang di kelas jadi 38 orang adalah jumlah pemilih yang cukup bagus. Ini sudah lebih dari setengah. Lagi pula, banyak orang masih perlu bekerja keras untuk mencari nafkah. Ini adalah reuni pertama kami setelah lulus SMA dan kedepannya, saya berencana mengadakan reuni setiap tahun, jadi saya berharap semua orang bisa datang dan berpartisipasi. Setidaknya, itu akan memberi kita sesuatu untuk diingat ketika kita tua. Untuk biayanya, akan menutupi biaya pesta ini dan kalian bisa datang begitu saja. Terima kasih untuk dukungan Anda untuk reuni kelas ini, sampai jumpa dalam 2 hari. Setelah Clay mengirimkannya, kelompok itu hidup kembali. Teman sekelas, terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengatur pesta ini, Clay. Dan terima kasih karena tidak menagih kami. Teman sekelas, terima kasih, Clay. Tuhan memberkatimu, Clay. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 429. Teman sekelas, Clay, kamu luar biasa. Kami mencintai kamu. Keesokan harinya, David membawa Celia ke rumah Bibi Diana. David mengemudikan mobil dan mengantar Celia ke lingkungan yang dulu sangat akrab. Setelah memarkir mobil, dia naik ke atas bersama Celia. Begitu dia berada di depan pintu rumah Bibi Diana, dia mengetuknya. Segera, pintu terbuka. Itu adalah sepupunya, Judy. Dev, Celia, kamu di sini. Masuk. Ketika David dan Celia memasuki rumah, mereka menemukan bahwa ada cukup banyak beberapa orang di rumah. Setidaknya ada 10 dari mereka. Namun, meski rumah Bibi Diana agak tua, tempatnya cukup tenang dan luas. Jadi, tidak ramai meski ada lebih dari 10 orang di dalamnya ruang tamu. David mengenal orang-orang ini. Keluarga paman Leslie ada di sana, tetapi David tidak terkejut. Itu karena Bibi Diana selalu berhubungan dengan keluarga paman Leslie. Namun, keluarga paman Bobby juga ada di sana,
yang membuat David sedikit bingung. Apakah tidak ada konflik besar antara Bibi Diana dan Paman Bobby karena dari dia? Mengapa mereka tiba-tiba berdamai? David agak bingung. Ketika mereka melihat David masuk, baik Leslie maupun Bobby merasa aneh ekspresi di wajah mereka. Sejak Diana mendapat uang, saudara-saudara itu iri. Bobby bahkan membeli banyak barang dan membawa seluruh keluarganya ke rumah Diana, rumah untuk meminta maaf padanya. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung, dan karena Bobby sudah meminta maaf, Diana berpikir bahwa tidak baik menyimpan dendam ini. Kedua adik laki-lakinya memohon padanya untuk membantu mereka menemukan pergaulan yang tepat, koneksi untuk mereka karena mereka juga ingin mengakar di kota besar seperti kota sungai. Ketika saudara-saudara pergi ke River City dan melihat Villa Diana, mereka sangat megaguminya. Akan sangat menyenangkan jika mereka bisa tinggal di tempat seperti ini. Namun, bagaimana Diana memiliki hubungan sosial untuk membantu mereka? Itulah mengapa saudara-saudara terlihat tidak wajar ketika mereka melihat David masuk. Bagaimana mereka bisa menghapus keterasingan di antara mereka? Tentu saja, keluarga mereka harus meminta maaf kepada David. Jika tidak, apalagi yang bisa mereka lakukan? Sebagai paman David, mereka harus berbalik dan meminta maaf kepada keponakan mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak dapat menelan harga diri mereka untuk melakukannya. Namun, ketika memikirkan mobil dan villa mewah Diana, mereka tidak punya pilihan untuk mencoba. Lagi pula, itu hanya permintaan maaf, itu bukan masalah besar. Jika mereka bisa tinggal di villa dan mengendarai mobil mewah, mereka bahkan akan rela berlutut di depan David. Pada akhirnya, hanya keluarga mereka yang tahu. Apakah mereka tidak melihat betapa megah dan kayanya Diana dan Sally ketika mereka datang kembali? Siapapun pasti akan iri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 430. Seperti kata pepatah, manusia tidak bisa hidup tanpa kehormatan seperti halnya pohon. Tidak hidup tanpa kulit kayu. Mereka juga ingin mengalami pandangan iri orang lain. Ketika keduanya hendak berbicara, seseorang selangkah di depan mereka. Dev, kamu di sini. Ayo duduk. Ketika Bibi Karen melihat David masuk, dia dengan cepat memberikan tempat duduknya kepada David. Bobby mungkin merasa malu untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya. Selama dia bisa mendapatkan pengampunan David, dia bisa mengendarai mobil mewah seperti Diana, tinggal di villa mewah, dan memiliki pekerjaan yang bisa memberinya banyak uang tanpa banyak kerjaan. Dia telah memimpikannya kehidupan seperti ini setiap hari baru-baru ini. Ketika Leslie melihat Bibi Karen begitu aktif dan sopan, dia mengisyaratkannya istri dengan matanya. Dia memintanya untuk belajar dari Karen. Jika dia ingin mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa mewah, dia tidak bisa terlalu pasif. David tidak berbicara atau menyapa orang-orang ini. Sebaliknya, dia menarik Celia ke samping yang lain. Judy, mari kita peras sedikit, kata David kepada Judy. Judy dengan cepat berdiri dan berkata, duduk, aku akan membantu di dapur. David menarik Celia untuk duduk. Tak banyak yang bisa ia katakan kepada Bobby dan keluarganya. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu masih jelas dalam ingatannya. Jika dia tidak lolos dari cengkeraman mereka tepat waktu dan tinggal bersama Bibi Sally, itu benar. Sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup sekarang. Dia tidak akan pernah melupakan masa-masa kelam itu. Karen tersenyum canggung dan duduk kembali. Dev, bagaimana kabarmu? Bagaimana studimu? Bibi Lisa bertanya sambil tersenyum di wajahnya. Dev, kamu sudah lama bekerja di sana, kamu harus kembali dan kunjungi jika Anda punya waktu. Kami telah membersihkan rumah orang tua Anda agar Anda bisa kembali dan tinggal di sana kapan saja, kata Karen dengan nada menyanjung. David tidak bermaksud untuk memperhatikan mereka, dan suasananya sedikit canggung. Meskipun Celia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia bisa merasakan perubahan suasana hati David. Oleh karena itu, dia mencengkeram tangan David dengan erat. Apapun situasinya, dia memilih untuk selalu mempercayai David. Alex sedang duduk di satu sisi, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika Diana meminta Bobby dan Leslie untuk datang, dia merasa itu tidak pantas dan keberatan, tetapi tidak berhasil. Dia melihat David tumbuh dewasa dan dia tahu apa yang terjadi pada David di Bobby's rumah. Dia juga telah berada di organisasi hampir sepanjang hidupnya, jadi dia penilai karakter yang baik. David adalah tipe orang yang akan membalas kebaikan seseorang kepada mereka 10 kali lipat, tetapi dia juga akan mengembalikan perbuatan siapapun yang menganiayanya 10 kali lipat juga. Jika Bobby bukan paman David, keadaannya akan 10 kali lebih buruk. Oleh karena itu, meminta David untuk memaafkan mereka akan menjadi angan-angan. Akan menjadi buruk jika mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan tetapi melibatkan diri, seluruh kekacauan lainnya sebagai gantinya. Apakah situasi di depannya tidak berkembang ke arah yang dia prediksi? Dia hanya berharap agar David tidak menjadi terasing dengan keluarga mereka. Jika tidak,
keuntungan mereka tidak akan mampu menutupi kerugian yang mereka alami menderita. Namun, dengan karakter David, dia mungkin tidak peduli dengan masalah sepele ini. Dev, pada akhirnya, kita masih keluarga. Meskipun kami sedikit lebih garis di masa lalu, bagaimanapun juga aku masih pamanmu. Kami memiliki darah yang sama di dalamnya, pembuluh darah kita. Apa yang tidak bisa diselesaikan, kan? Kata Bobby. Harus diakui bahwa pernyataan Bobby memiliki tingkat logika tertentu. Jika David tidak mengalami neraka selama bertahun-tahun tinggal bersamanya, dia mungkin mengalaminya. Bisa memaafkan Bobby. Jika Leslie yang mengatakan ini, David mungkin perlu mempertimbangkan kembali. Bagaimanapun, meskipun Leslie tidak membantunya, setidaknya dia tidak menyiksanya. Namun, karena Bobby lah yang mengatakan hal itu, David menjadi marah dan dia tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Paman, sudahkah Anda memenuhi tugas Anda sebagai paman? Jika bukan karena Bibi Diana dan Bibi Sally, aku mungkin sudah mati sekarang. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda melihat kehidupan Bibi Diana dan Bibi Sally berubah menjadi lebih baik karena aku, jadi kamu mau dekat dengan saya dan dapatkan beberapa manfaat, bukan? Izinkan saya memberitahu Anda, Bobby, saya menyumbangkan 200 juta ke SMA Kota Su kemarin. Saya lebih suka menyumbangkan uang daripada memberi Anda 1 sen. Anda harus menyerah sekarang. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.